Perkenalkan, nama saya Yeni Angela Sianturi, NPM 1901010220, grup PGA 5, mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil CGR saya. Baiklah, saya akan memulainya. Peluang, tantangan, dan problematika pendidikan luar sekolah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang CGR. Critical Journal Review atau CGR merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa karena mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian yang telah ada. Critical Journal Review dilakukan bukan untuk menjatuhkan nilai suatu jurnal, melainkan lebih ke salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan minat baca mahasiswa. Tujuan Critical Journal Review yang pertama untuk mengetahui informasi yang ada dalam suatu jurnal, yang kedua untuk memahami dan menganalisis kelebihan dan kekurangan suatu jurnal, yang ketiga, untuk mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian yang telah ada. Manfaat Critical Journal Review. Manfaat dari penulisan CGR ini adalah kita dapat mengetahui tata cara penyajian dari jurnal, memahami isi jurnal, serta lebih kritis dalam memilih jurnal untuk dijadikan referensi jurnal teks pembelajaran. Bab kedua, ringkasan isi jurnal, judul artikel, peluang, tantangan, dan problematika pendidikan luar sekolah. Nama jurnal Edu Society, jurnal pendidikan, ilmu sosial, dan pengabdi kepada masyarakat. Edisi terbit tahun 2021, pengarang Suryani, Aslina Polindana Pitu, Nadia Armilianda, Murni Emeyanti, penerbit Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia. Kota terbit Medan, ISSN 2777 0052. Volumenya Volume 1 nomor 2 2021 halaman 284 sampai 291. Alamat situs https jurnal permendix sumut org indeks php edu society. Deskripsi isi. Peluang dalam pendidikan luar sekolah. Pendidikan nonformal memiliki peluang besar untuk mengembangkan masyarakat. Pendidikan nonformal akan lebih berhasil apabila ditekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pedesaan. Kebutuhan dasar seperti sandang pakaian, pangan makanan, dan papan tempat tinggal mendapatkan porsi perhatian yang besar dari masyarakat desa. Edukasi tentang lingkungan, alam, dan potensi pertanian akan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan nonformal ini. Beberapa peluang pendidikan luar sekolah antara lain sebagai berikut: pemilik pendidikan masyarakat, pegawai ditjen, PAUD fasilitator, PAUD tenaga lapangan, pendidikan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, pengelola dan penyelenggaraan PNFI, laboran PNFI, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, lembaga-lembaga ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Tantangan dan problematika pendidikan luar sekolah. Permasalahan pendidikan nonformal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka, dan buta bahasa Indonesia. Akan tetapi, permasalahan pendidikan nonformal semakin meluas seperti A. Ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan nonformal, standar-standar penjaminan mutu pendidikan nonformal. B. Ketidakjelasan sistem intensif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal. C. Masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang belum profesional. D. Kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal. Problematika pendidikan luar sekolah, di mana terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen lembaga pendidikan nonformal.
Misalnya, pertama, mengenai kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Kedua, permasalahan manajemen lembaga pendidikan nonformal adalah mengenai kurangnya tenaga pendidik profesional pada pendidikan nonformal. Jadi, dengan adanya permasalahan atau problematika nyata pada kehidupan masyarakat, dalam lembaga pendidikan nonformal ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program lembaga pendidikan nonformal. Masuk kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama dari aspek ruang lingkup isi jurnal, kelebihannya setiap penjelasan isi jurnal yang diuraikan, penulis memiliki keterkaitan antara sub-sub penjelasan serta berkaitan dengan judul jurnal. Jurnal memiliki identitas dan edisi jurnal yang cukup lengkap disertai dengan referensi maupun kutipan jurnal yang jelas. Isi jurnal cukup bagus dengan uraian singkat dan jelas sehingga berguna bagi siapapun pembaca yang ingin mengetahui secara lebih jauh maupun lebih luas tentang pendidikan luar sekolah maupun yang ingin memulai pendidikan luar sekolah. Kekurangannya, terdapat banyak identitas yang ditempatkan pada judul jurnal sehingga terlihat penuh. Isi jurnal yang terlihat cukup padat, sedikitnya spasi sehingga kurang menarik untuk dibaca. Yang kedua dari aspek tata bahasa jurnal, kelebihan, jurnal menggunakan bahasa Indonesia yang cukup jelas sehingga mudah dipahami disertai dengan abstrak maupun beberapa kata maupun kalimat yang menggunakan bahasa internasional, sehingga lebih menarik minat pembaca dengan menaikkan esensi jurnal tersebut. Kekurangannya, ada beberapa istilah maupun singkatan kata yang tidak terdapat penjelasannya, maupun kata bahasa asing atau internasional yang tidak memiliki arti. Yang ketiga, kerapihan tulisan. Kelebihan, jurnal telah menggunakan Justify sehingga terlihat rapi dan mudah untuk dibaca, memiliki tanda baca yang tepat sehingga memudahkan untuk dibaca. Kekurangannya, tidak adanya penanda berupa angka maupun abjad Romawi pada tiap subjudul yang dibahas. Yang keempat, tabel. Kekurangan jurnal tidak memiliki tabel maupun gambar untuk memudahkan serta menambahkan daya tarik uraian penjelasan. Yang kelima, tampilan. Kelebihannya, ada beberapa kata maupun kalimat penting yang dicetak miring atau ditebalkan sehingga memudahkan pembaca. Kekurangannya, jurnal tidak berwarna sehingga kurang menarik. Yang keenam, konten atau isi. Kelengkapan materi jurnal memiliki metode, isi, serta kesimpulan yang cukup lengkap, serta uraian penjelasannya yang disertai dengan contoh dan arah tujuan yang jelas berkaitan dengan peluang, tantangan, dan problematika tentang pendidikan luar sekolah. Selanjutnya bab keempat, penutup. Kesimpulannya, pendidikan luar sekolah berperan penting dalam sistem pendidikan nasional, yakni sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap bagi pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai pendidikan masyarakat di luar sistem persekolahan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Kemajuan di segala bidang ilmu pendidikan dan teknologi, era globalisasi dan informasi menyebabkan pendidikan luar sekolah makin dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi makin besar. Tantangan itu adalah tuntutan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidikan untuk semua program MDGS di bidang pendidikan kesejahteraan, dan lingkupan hidup pemberdayaan perempuan. Sedangkan tantangan lainnya, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi. Selain itu tantangannya beragamnya permasalahan yang ada di masyarakat yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakatnya tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri.
sehingga kebutuhan belajar makin meningkat. Begitupun dampak dari persoalan menuntut penyelenggaraan pendidikan atau pihak pendidik luar sekolah untuk menciptakan program-program pendidikan dalam rangka membantu individu, warga masyarakat, maupun pemerintah. Pendidikan luar sekolah melayani masyarakat akan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar. Rekomendasi untuk kedepannya atau selanjutnya, kelemahan-kelemahan atau kekurangan setiap jurnal ini perlu diperbaiki supaya lebih baik lagi dimanfaatkan ataupun digunakan pembaca sebagai referensi dalam penelitian-penelitian ataupun untuk kegunaan lainnya. Sekian hasil presentasi CGR saya ucapkan terima kasih.